Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman PPJI di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya dengan Peta Marisa Pancarini dari PPJI DKI Jakarta. Siang ini saya bersama dengan ibu yang sangat luar biasa dari PPJI NTB di acara Food and Hotel Indonesia untuk acara Culinary Talk di stand kami. Sebelumnya saya izin membacakan profil ibu. Ibu sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah ya. Kita mulai ya Bu ya. Jadi profil ibu dengan nama lengkap Dr. Siti Aisyah binti Muhammad. Tempat lahir dan tanggal lahir Singapura 26 Juli 1978. Profession lawyer and business consultant. Pendidikan S1 Singapore Polytechnic, S2 University of Michigan, S3 University of Liverpool. Perusahaan AM&Co Law Firm, PT Aisyah Muhammad Consultant, PT Rinjani Unggul Indonesia, PT Alkadar Group Indonesia, PT Depo Indonesia Indah Sentosa, PT Cahaya Samudra Timur. Kemudian Ibu aktif di organisasi sebagai founder NTB Solution Center, advisor DPD PPJI NTB, pembina DPW Japnas NTB, government staff khusus Gubernur NTB bidang investasi. Berikut kita langsung saja ya, untuk gak sabar ya untuk berbicara, untuk kita berdiskusi dengan Ibu Aisyah. Jadi gimana nih Bu? Kalau saya lihat Ibu lahir di Singapura, Ibu aktif di PPJI NTB. Apa sih yang membuat Ibu tertarik, berminat untuk terlibat di PPJI, dan saya sudah dengar-dengar nih kalau sangat luar biasa ya pergerakan Ibu di NTB. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua anggota-anggota PPJI se-Indonesia, semoga semuanya sehat-sehat. Oke, jadi sebenarnya mungkin saya perkenalkan sedikit lah ya, sudah diperkenalkan, tapi saya sebenarnya lawyer, juga business consultant. Jadi kalau untuk hari-harian saya itu, my work is all about bersama dengan foreign investors. Pernah terpikir karena terlalu saking banyaknya foreign investors yang saya mungkin bersama dengan saya, terpikir apalagi selain investasi barang benda-benda yang besar di atau development NTB, selain daripada itu, saya pikir mungkin they will also help me, untuk pendanaan dengan UMKM. Jadi keterlibatan saya dengan UMKM itu go with the flow gitu ya, karena mungkin di NTB UMKM butuh pendanaan sebenarnya, banyak yang butuh modal. Jadi mereka sering ke saya untuk bantuan. Dari situlah mulainya. Dan untuk PPJI sendirinya, keterlibatan saya itu karena mungkin mereka percayakan saya untuk membantu menasihatkan mereka bagaimana nih arah tujuannya untuk PPJI. Dan kebetulan karena mungkin my kontak di luar itu sangat membantu untuk PPJI NTB khususnya, dan mudah-mudahan berlanjutan untuk PPJI se-Indonesia, yang mana mungkin produk-produk saya bisa bawa ke Timur Tengah, keluar, supaya tidak hanya kita expertnya hanya di kampungan gitu, tapi lebih ke international, naik kelas. Ibu tadi kalau saya dengar kan Ibu udah bawa produk-produk dari UMKM PPJI ya, dari NTB. Itu sudah ke berapa negara, dan produknya apa saja sih Bu? Jadi kalau untuk produk-produk NTB biasanya saya sering keluar negara. Jadi setiap kali saya ke mana-mana negara yang saya tuju, itu pasti saya ke KBRI-nya.
untuk bertemu dengan Pak Dubesnya, untuk juga bertemu dengan atasan perdagangan. Because why? Produk-produk kita ini harus mereka tahu. Jangan hanya mereka tahu produk-produk yang sudah besar nama-namanya, because produk-produk UMKM bisa sudah selevel sama yang besar-besar gitu kan. Jadi saya sering ke beberapa tempat dan sudah ke Timur Tengah, khususnya Mesir, ke Dubai, ke Abu Dhabi, ke Singapura, ke Malaysia juga. So harapan saya ini akan menular, dan insya Allah bulan depan saya akan ke Turki, akan membawa produk-produk juga daripada anggota PPJ. Sudah berapa UMKM yang Ibu bina? Apakah mereka itu yang pertama ya? Kemudian yang kedua, apakah ada pendampingan, penyuluhan untuk para bukan petani ya, produsen ya, para produsen ini? Sudah berapa yang sudah Ibu bina, dan apakah semua itu sudah masuk ke anggota PPJI atau belum? Oke, sebelum bersama PPJI memang banyak UMKM yang saya bantu. Mungkin dari segi produknya saya kasih advice ya. Nah, seperti contoh kemarin waktu MotoGP, kan mereka tuh tidak bakal tahu kan, Ibu apa yang harus kita jual di sana. Jadi saya kasih tahu nih, saya kasih advice. Oke, biasanya kalau di Singapura kan ada Formula One, MotoGP. Melihat situasi yang ada di Singapura, saya terapkan juga di NTB. Saya kasih tahu UMKM, jual sesuatu yang ready to eat, ready to eat and easy to cook begitu. Tapi menghasilkan dana yang besar, itu profit yang besar. Because why? Orang tidak mau ribet-ribet kalau datang. Jadi each and every product itu saya kurasi sendiri. Saya bilang, Ibu, kalau yang begini, kemasannya begini-begini. So I train them one like that, gitu ya. Jadi alhamdulillah most of them yang di bidang kuliner sudah masuk ke PPJ. Alhamdulillah ya. Jadi kemarin untuk di acara MotoGP itu sudah banyak menghasilkan untuk menarik para tamu ya Bu ya di sana ya. Kemudian selain produk apa aja sih Bu yang sudah Ibu bina di UMKM di PPJ ini? Jadi kalau untuk NTB, PPJI baru musda ya, 2 bulan yang lalu. Jadi untuk 2 bulan dan kita mendapat anggota sekitar 100-an orang, itu sudah luar biasa. Oke, jadi apa yang saya terapkan ini, mungkin saya bicara dulu bagaimana pembinaan untuk pengurus-pengurus dan ini ya ketuanya. Jadi apa yang saya terapkan di sini adalah untuk ketuanya dan pengurus-pengurus nih, apa yang kita mau buat nih untuk UMKM kita. Tak mungkin kan UMKM kita suruh jalan sendiri. Jadi yang penggeraknya adalah pengurus-pengurus kita bersama dengan ketuanya gitu. So what's very important adalah misi visi PPJI NTB ini mereka tahu. Selain daripada hanya seperti biasanya ya, anggota-anggota ini kita hanya ekspektasi kita hanya proyek-proyek pemerintah ataupun seperti MotoGP. But sebenarnya ada banyak lagi. Jadi tips-tips, ide-ide yang saya biasanya share ke pengurus-pengurus DPD PPJI NTB. So alhamdulillah misi-misi kita luas, seluas-luasnya, dan untuk anggota bukan hanya you akan berjualan di bazar kuliner you, tapi seperti ini bazar internasional kayak gitu kan. Dan juga mungkin nantinya akan ada banyak lagi proyek-proyek, seperti mungkin akan ada food festival di luar negara, akan juga kita perkenalkan produk-produk kita di luar kayak begitu. Yes. Bagaimana respon dari para tamu di acara MotoGP kemarin terhadap produk UMKM dari PPJI ini, Bu? Oke. Kalau produk-produk biasanya kan produk kuliner makan ya. So most of them sepertinya terkadang share foto. Ibu cuan begitu kan. So more or less it was a success.
dan we are looking forward untuk next year MotoGP itu akan lebih keren dengan adanya mungkin dengan adanya tunjuk aja dari kita untuk acara itu nantinya ya, jadi dari anggota-anggota nantinya mungkin cuannya atau profitnya akan lebih. Baik, jadi sahabat PPJI, di sini Ibu mengajak kita nih, kita sebagai pengusaha bukan hanya sekedar mensuplai box makan atau snack box ke acara-acara pemerintahan atau wedding, tapi di sini ada kelainan, ada inovasi dari Ibu yang saran-sarannya perlu kita dengar lagi lebih lanjut. Boleh Bu di-share lagi? Jadi untuk PPJI mungkin para pengurus-pengurus dimanapun berada, begini ya, bagaimana kita attract anggota-anggota. Kita bukan hanya memasak, jual masakan di dapur kita. But sebenarnya, saya kasih contoh di NTB ya. Kalau di NTB kan kita ada sektor. Satu, kita ada yang bagian kuliner nih, divisi kuliner, yang mana itu untuk mungkin untuk masak-masak catering ataupun ada acara-acara tertentu. Kemudian kita ada juga penyediaan bahan baku. Jadi ini juga masuk di dalam PPJI. Jadi di antara PPJI itu mereka berurusan bersama gitu, tidak perlu mereka cari di luar. You see? Jadi kita saling melengkapi one another. Kemudian kita ada sektor lagi satu yang mana saya maunya catering service. Contoh PPJ NTB nantinya akan ada catering service yang saya akan menggunakan catering. Contoh misalnya Mbak pintar masaknya contoh ya rendang, kemudian saya pintar masaknya nasi. Jadi pas kita buat catering ini wedding ataupun apa, saya akan ambil dari Mbak harus buatkan saya ini. Jadi semua yang berkolaborasi, jadi semua dapat, bukan hanya daripada saya memasak segalanya gitu, no. Jadi kita kasih peluang untuk anggota-anggota yang lain untuk berbisnis dengan skala besar. It's going to be a good one in NTB karena kita adakan catering service as well di PPJI. Jadi saya berharap ini juga bisa diterapkan di DPD yang lain juga. Ya, sangat menarik ya teman-teman. Kita berharap nanti Ibu Aisyah akan berkunjung ke setiap daerah di Indonesia ya Bu ya. Ibu akan jalan-jalan terus nih Bu sepertinya. Nah, selain dalam bentuk makanan, adakah produk lain Bu yang Ibu bina? Ataukah mungkin lebih spesifikasi ke packaging gitu? Jadi kalau untuk packaging, yes, karena apa begini, kalau saya pergi ke negara-negara tertentu, they have their own packaging ini ya, approval gitu. Jadi kembali saya akan bawa produk-produk yang asli daripada sini ke sana. Pas nanti ada orderan untuk di sana dibawa produk yang sama untuk dibawa ke sana, packagingnya akan dirubah. Jadi itu yang nantinya saya akan membantu untuk advice packaging untuk contoh packaging untuk Mesir harus semuanya bahasa Arab, atau packaging di Dubai harus English dan juga bahasa Arab gitu, tak bisa bahasa Indonesia, something like that. But depending on market juga, kalau misalnya di supermarketnya Indonesia punyanya orang Indonesia di sana, it's okay kayak begitu. So it depends on who actually the buyers. Hebat sekali, luar biasa. Jadi Ibu tidak hanya sekedar memberi bimbingan, tapi benar-benar dirangkul ya Bu ya, ada penyuluhan sampai mereka benar-benar bisa produknya itu dikenal di luar negeri. Ibu, rencananya Ibu nih selain, kan Ibu sudah alhamdulillah berhasil di NTB ya Bu ya, apa sih visi misi Ibu ke depan untuk teman-teman PPJI di seluruh Indonesia? Apa nih kira-kira step apa yang akan Ibu lakukan? Okay. Well, expertise saya tuh tak bakalan stop hanya di NTB. Jadi saya berharap mungkin bekerja sama deh dengan Pak Sekjen sama Pak Ketum ya, untuk membantu kalau dibutuhkan di DPD yang lain. Mungkin saya bisa juga kunjungi
untuk bermotivasi anggota-anggota PPJI, not a problem. Dan juga kalau misalnya setiap kali saya keluar negara, saya akan bicara, akan kayak teriak nih produk-produk mana yang mau saya bawa ke tempat negara tujuan saya. So semoga nanti daripada DPD yang lain bisa kirim kasih saya, macam menurut mereka ini produk sudah bisa go international. Insya Allah saya akan bawa produk-produk itu. Apakah Ibu bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, Bu? Jadi sebenarnya kalau saya katakan tidak, ya iya, ya tidak gitu. Jadi setiap apa yang saya kerjakan itu saya kerjakan sendiri, because kemanapun saya pergi itu karena tugas saya, dan saya selingkan tugas saya itu dengan membantu UMKM yang ada di Indonesia begitu. So sometimes kadang-kadang sekiranya saya contoh ya, if ada produk-produk yang mau dibawa ke keluar dan saya butuh dengan jumlah yang banyak, di situ terkadang saya akan minta bantuan dinas perdagangan mungkin. Tahu nggak contoh nih kopi, di mana saya bisa dapatkan petani kopi bla 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 kayak gitu, hanya begitu. Atau mungkin nanti contoh kalau kita mau bawa produk-produk daripada dinas perdagangan juga, saya mau ekspor, bisa nggak bantukan supaya di negara tujuan, maksudnya dari sini saya mau antar ke sana, tidak dirumitkan all the paperwork. So dengan adanya dinas interference itu mungkin meringankanlah smooth transaction. Jadi kalau dengan dinas hanya itu. Tapi kalau saya murni membantu UMKM yang ada, yang approach saya, dan juga sekarang alhamdulillah PPJI kan, jadi ya dengan anggota-anggota PPJI yang punya produk-produk yang merasa saya sudah bisa go international. Sudah ada berapa anggota PPJI di NTB dari UMKM ini yang sudah bergabung, dan gimana sih tiap-tiap Ibu saran Ibu untuk menarik mereka mau masuk ke dalam PPJI ini? Alhamdulillah sudah sekitar 100-an ya, tapi lagi pada proses, ada yang lagi proses KTA gitu ya. Jadi ada sekitar 100-an, kalau yang ber-KTA sudah sekitar 60, tapi yang lagi proses KTA itu in total 100 lebih. Sebenarnya untuk mengajak mereka ke menjadi anggota PPJI itu very easy. They need to trust us. Mereka harus percaya dan yakin dengan kami, karena kami yang akan membawa mereka go to next level, kan? Betul kan? Sebab tanpa kita begini, kalau mereka tak yakin dengan kita bagaimana? So kita juga harus meyakinkan diri kita nih, yang kita bisa mengajak mereka untuk go international juga. So I think begitu caranya, ya. Itu dimulai dari tahun berapa dan bulan apakah PPJI NTB itu berdiri? Oke, sebenarnya PPJI sudah lama berdiri ya, tapi karena ketua yang dulunya meninggal, kemudian setelah itu sekretarisnya juga, so PPJI yang baru dengan ketua yang baru 2 bulan yang lalu diangkat. So insyaallah next month Agustus kita akan ada pengukuhan dan juga pelantikan pengurus-pengurus. Tapi kita tidak hanya duduk menunggu pelantikan itu. Dari sekarang ini pengurus-pengurus sudah mulai rekrut anggota-anggota. Karena apa? Saya yakin banyak proyek kita nih. So we need a lot of anggota-anggota untuk masuk. Jadi hebat ya teman-teman semua ya, Ibu dan tim PPJI NTB ya Bu ya, sudah dalam waktu 2 bulan sudah merekrut kurang lebih 100 anggota. Nah ini perlu kita contoh ya teman-teman seluruh Indonesia. Kemudian Bu, kan banyak yang tanya, apa sih kelebihan kita jadi anggota PPJI gitu kan? Ibu punya saran atau ajakan atau program apa sih yang rugi kalau nggak ikut PPJI? Ya,
memang rugi kalau tidak ikut PPJI. Karena apa? Begini, bisa saja kita masuk di organisasi yang lain kan, tapi kalau memang bapak ibu yang bisnisnya kuliner, you should be joining PPJI karena proyeknya banyak sekali. Apalagi kalau di NTB itu semua sudah tahu adanya motor GP, adanya motocross, adanya Asia Tiger Talent, begitu ya. Jadi di PPJI kita bukan hanya menunggu proyek-proyek pemerintah, tapi kita juga sebenarnya kita akan create beberapa event, beberapa proyek. Dan seperti tadi yang awal tadi yang saya kasih tahu, saya sekarang ini lagi pada nego-nego lobby nih supaya PPJI akan ada food fest di Timur Tengah. Penasaran ya, kalau bisa sih kita masing-masing dari perwakilan daerah di seluruh Indonesia bisa ikut ya bergabung dengan Ibu Aisyah. Ibu, dari tadi kan kita bicara tentang hal-hal yang baik. Ada nggak sih Bu kendalanya selama di PPJI dalam waktu 2 bulan ini sebetulnya? Sudah ada kendala nggak yang Ibu hadapi? Kendala, oke lah, jujur ya, kendala tuh ada. Saya datang dari Singapura, jadi mindset saya dengan mindset orang-orang kan lokal berbeda. Kendalanya di SDM. Sekarang ini saya coba untuk try to motivasi tim saya dan juga teach them how to cook smart work hard. Itu aja kendalanya. Itu luar biasa sekali ya Bu, karena memang problem dari SDM untuk menyamakan visi misi ya Bu. Kemudian dari program yang sudah Ibu jalankan bersama tim PPJI NTB ini, untuk pendanaan dan dukungan dari pemerintah atau dari intern PPJI sendiri, apakah berjalan lancar? Apakah memang Ibu masih perlu cari nih investor lagi untuk bisa memperluas lagi jaringan PPJI? Oke, berbicara tentang pendanaan, semua orang takut untuk mendanai. Tapi saya yakin dengan proyek-proyek yang real, dengan sesuatu yang real, pendanaan tuh without fail orang akan maju. Kalau menurut saya, so alhamdulillah dengan adanya channel-channel seperti saya yang punya banyak channel, kontrak-kontrak, insya Allah kalau kontraknya real semuanya, pendanaan itu not a problem. Jadi teman-teman lihat sendiri ya, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat menjadi anggota PPJI. Kemudian jadi apa nih harapan Ibu ke depan untuk PPJI di NTB dan NTB untuk PPJI di seluruh Indonesia ya? Kalau saya, harapan saya PPJI membesar, terkenal, dan juga saya harap PPJI yang menjadi kepala nih untuk yang di bawah itu. Let's work for the people below us, work smart, work hard, and sukses kita tuh bukan hanya sukses orang atasan, tapi juga sampai ke bawah-bawahnya harus sukses. And for me to be proud of, kalau saya melihat anggota-anggota PPJI bisa naik kelas, can go international, daripada yang biasa-biasa can become rich. Keren ya, keren sekali. Ya, jadi manfaat. Nah, sekarang ini Bu, bisa kita lihat ini produk dari binaan Ibu ya, NTB ya. Kira-kira sudah berapa banyak sih Bu yang produsen yang sudah Ibu bina? Biasanya saya hanya advice saja. Jadi teman-teman sahabat PPJI yang merasa apa sih keuntungan untuk menjadi anggota PPJI, ya masih ragu-ragu. Jadi di sini kita semangat, saling bergandengan tangan, berkolaborasi, kita berdiskusi nanti dengan Ibu Aisyah. Kita nanti bisa ketemu di acara Rakerda PPJI DKI Jakarta
Jakarta, insya Allah, untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Di sana nanti akan banyak acara ya, kelas-kelas yang akan kita buka juga untuk memajukan para anggota PPDI, untuk memajukan program-program PPDI, tidak hanya sekedar di training industri, tapi ada perluasan lagi ya Bu ya. Mungkin ada yang ya, oh ya, kata terakhir Bu, yang kira-kira bisa Ibu kasih untuk pesan-pesan yang baik untuk teman-teman kita semua. Kata terakhir dari saya, jangan ragu dengan PPJI. Make sure that kita berbagi nih sekarang. Jadi semuanya apa yang kita lakukan adalah bersama. So kalau ada keraguan, susah untuk sukses, susah untuk percayai. Jadi buka minda, buka mindset, berusaha itu harus bersama untuk sukses. Oke? Sabar ya, kita ingin ketemu, dikunjungi sama Ibu Aisyah masing-masing ke daerah kita yang kepentingan dari Ibu. Oke. Sekian dari kami untuk jauh kali ini, jangan bermanfaat bagi teman-teman semua di seluruh Indonesia. Sampai jumpa, salam sehat sejahtera. Ya, kita bersama. Sebentar lagi. Kalau